Tarikat banyak, tasawuf alun. Ya banyak gini. Oh tarikat dan banyak. Dan ambil ke buya ko. Tapi tasawuf alun. Pakai ko. Samu. Tes. Oh, lebih sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Qur'annya Quran Mushaf Bukhara. Lebih sama nyandaran. Makasih Bu ya. Pengertian Bu ya. Nyari sanda sejak pagi caku. Sungguh aneh orang belajar tasawuf tapi adab suka menguji-uji kaji. Ya. Tapi boleh tak menguji? Boleh kalau makomnya makom menguji. Lai makom menguji Pak. Tak bahada. Duduk lagi makom. Ia bau juji Pak. Lahir je batin. Tapi masalahnya Pak nak makom menguji Pak mau uji. Lai bertarikat tapi tidak beradab. Sebab adab itu ujung di tarikat awal bertasawuf. Tarikat tu baru caro, tasawuf tu buahnya. Lah kama-kama kami masuk ke ruang-ruang suluk, ruang tarikat. Itu masalah sederhana. Suko memereso murid orang lain. Ya. Kadang tak murid dipreso, guru dipreso ni. Bala kurang ajar. Jadi kiranya kasyaf ko ada dua. Al-kashfu minallah. Kasyaf dari Allah. Kasyaf tu terbuka mata batin. Dan kedua kasyaf asyaitani. Kasyafnya sitoni. Ya terjemahannya lewat tu nak. Oh salah. Kasyaf syaitani, setan. Setan tu hobinya. Dia inyo merasa dirinya lebih. Makanya memandang orang lain rendah. Jo pandang lebih dan rendah tu jelah memandang orang. Inyo anggap tu kasyaf. Kok tak buka aib orang dianggapnya wah, kiranya pajatu menyimpan ilmu buruk. Padahal nang buruknya. Satu kali Imam Sya'rani didatangi murid-muridnya. Kecek muridnya, Syekh pajatu pezina. Sebab nyo cakap jalan je pedusi. Apa kata Imam Sya'rani? Angku utak pezina. Sebab kalau kacamata merah, muka orang merah nampak. Kalau kacamata hitam, muka orang kolam nampak. Kalau kacamata lay berasiah muka orang nampak. Orang berjalan berdua kecilnya berzina. Itu namanya orang berjalan berdua, bukan orang berzina. Tapi dia inyo buruk sangko aku pasti berzina. Itu marifat apa namanya? Marifat syahwat. Lebih parah lah udah setan. Di dalam kacamatonya balangau, nampak langau itu di muka orang. Bapiciang mato dalam langau tu berbau orang. Tu berkecen. Belum sampai kaji pada tu lah. Kaji sampai itu. Paling tinggi orang kaji sampai khatam tahlil la ilaha illallah 70.000 kali 7. Ada meraso ma'iyah dekat. Kadang meraso akrabiyah, ya bersama kemudian dekat. Tapi itu kan baru raso. Belum hakiki. Tapi karena kita kesuuzon kepada orang, kaji baru seketek. Iblis tu 80.000 tahun berzikir di langit dan di bumi. Puncaknya dah izinkan Allah berzikir di surga. Nama malaikatnya malaikat Azazil. Tapi walaupun 80.000 tahun bersuluk, tetap saja iblis itu orang yang disebut mutakabbir, sombong. Sombong tu ini satu bijo di dalam diri. Bertambah ilmunya bertambah pula, bertambah zikirnya bertambah pula.
Maka sebelum seseorang suluk kepada Allah, wajibnya tobat nasuha. Wajib. Tobat nasuha itu nasuh, artinya tulus. Ditanggan baju, bukan baju iku. Bulik-bulik kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilepaskan keburukan lahir dan batin. Termasuk apa persangka. Jadi dosa kan kita membaca setiap subuh, setiap maghrib. Astaghfirullahalazim min kulli zanbin. Kira penemuan kami, azabtuhu pakai a itu boleh. Atau aznabtuhu. Kalau azabtuhu artinya yang aku tenggelam di dalamnya. Ya Allah, ampuni aku dari dosa yang mana aku tenggelam di dalamnya. Kalau aznabtuhu, yang mana aku melakukannya. Cie. Ya. Jadi kalau ada di surau-surau orang baca azabtuhu, betul aja. Baca orang, tapi yang jangan pakai ain ya. Azabtuhu, nah, ya pakai a. Azabtuhu atau azabtuhu, itu boleh. Ya betul ya Burhan. Kalau salah tolong diluruskan. Disebut di situ daripada dosa lahir dan batin, sir dan alaniyah. Sir tersembunyi dan alaniyah nan tampak. Nan tampak dosa mata, nan tak tampak dosa hati. Mohon maaf, ada nak perasaan kini kojo, detik kojo merasa lebih tinggi daripada orang dan di samping. Kalau you ada, tobatlah. Tu bilih je dalam tu. Berpelihara je bilih tu. Awak bertarikat. Bertambah zikir 5.000, bertambah 70.000, itu bertambah senang. So itu makanannya. Jadi iblis tu nya pakai zikir, jangan salah. Iblis tu ketika meminta supaya dikekalkan oleh Allah, dia menyebut nama Allah. Bi'izzatika. Rabbi. Ada dua nama dipegang sama iblis saat meminta untuk menyesatkan umat dan minta dikekalkan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku. Jadi iblis itu tetapnya berububiyah kepada Allah. Tapi kau nak rububiyah versi orang sebelah. Oh Habib lebih paham. Ya. Jangan dipikir ada sebelah kini nak. Pedia lainnya. Awak-awak dah kini. Beko keluar lah itu. Bapak Ibu, Abu sampaikan kalau ada orang akan mendebat kaji kita, imbau saja adinda kita, Buya Habib. Ya. Selesai dia. Ada nama-nama lu belakang, Buya Burhan. Nama Burhan. Burhan artinya hujjah. Kami di belakang je lah. Tak banyak dah tua. Ya tua tak. Sok tua. Ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, saketek ada di hati wak merasa lebih tinggi daripada orang. Saketek saja. Berarti situ ruang iblis Azazil beristana. Di pabian itu bertambah ilmu, bertambah sombong. Apalagi bertambah gola. Syekh Khalifah ati pelopah. Lai jabinan orang tu nan bergola syekh tu selama-lamanya berhati syekh. Tak. Makanya dalam ilmu kewalian ada wali dipecat dari kewaliannya. Aduh. Jangankan wali. Ya. Wali kota sama tak? Wali kota kan ada yang turunnya. Ada yang turun pada saatnya. Ada yang turun sebelum saatnya. Wali Allah itu tugas dari Allah. Tugasnya majak orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian indah ada rasa tu lain, ada lo setan masuk celai. Keceknya, angku tu yo berasih hati yo. Tak ada rasa sombong di hati. Yo selamat langku. Muncullah rasa selamat daripada sombong. Hati-hatilah tu. Ia banyak kilik-kilik daripada iblis.
selamat dari sombong, kemudian datanglah iblis. Jadi iblis tuh punya tentara. Iblis tuh bernama Azazil. Tentaranya 70.000. 70.000 tuh pangkatnya jenderal. Jenderal iblis. Itulah yang kemudian punya kok pasukan-pasukan ke bawah. Untuk orang-orang awam cukup pakai syahwat, pakai piti, selesai. Tapi untuk orang-orang alim, jo ilmu, maka si iblis yang dulu ada ilmu daripada dirinya, ini menggoda orang tu. Apa godaan orang berilmu? Merasa lebih alim daripada orang lain. Tu makanya berani orang tu nantang-nantang kan. Ya tak? Kira ditantang balik, ciut jo. Basibukkan pula buat klarifikasi di YouTube. Emang penting. Berarti memberhalakan komentar netizen. So netizen ko sadaqallahul azim. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Ambo mahimbau malam kini jo. Tolong kawan-kawan hentikan komentar terhadap orang-orang yang ajak kami debat. Nah lah, orang tu geregaknya nanti. Kalau bagak datang, kawan kita banyak nali debat. Ada Buya Habib, ada Buya Burhan, ya. Silakan debat di beliau. Awak di belakang. Wak mendua. Ambo nak suka debat. Sebab itu masa lalu setiap orang debat betul pun inyo dalam berdebat, tapi muncul kekerasan di kalbu. Cumanya bawa-bawa lo nama orang kampung wak Minang bertauhid, enak. Dianggapnya Buya malin mudo kok tak bertauhid. Sebab Buya bertarikat. Orang tarikat sufi tak sampai tauhidnya. Kecek beliau. Apalagi Buya berselawat. Itu tak ketuju nadanya tu. Jadi kami menghimbau, sudahlah. Tapi jangan pernah berhenti membentengi umat. Jadi kalau ada orang bertanya bid'ah jawe, ada orang bertanya tentang perihal-perihal memperkuatkan kaji kita jawe. Jangan sombong lo Buya mengecek. Itu kaji gampang tuh, kaji-kaji rendah. Boleh tapi kalau begorah, ya. Tapi jangan begorah tiap hari. Iya dia awak tu rendah, dia orang lain tu tinggi. Jadi kami menghimbau para ustaz, para dai, kalau nyo kamu menentang-nentang jo, tak usah jauh-jauh lah. Nanti tinggal di kampung awak kan ada. Nanti gade ke kota Nampe. Kalau awak tak gade jauh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara, sekaji, seiman, sezikir. Persaudaraan karena zikir lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Iya nak? Tapi lebih mantap dulu. Nasab dapat, zikir dapat. Dapat lahnya dua. Persaudaraan karena iman. Iman itu melahirkan zikrullah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, ia bergetar kalbu. Itu ada kata kunci di situ, zukir, zukira. Disebut, siapa yang menyebut? Berarti ada yang membimbing untuk menyebut atau yang belajar untuk menyebut-nyebut. Maka di kata zukira ada guru, ada mursyid. Tapi guru dihilangkan di situ supaya murid langsung karam dalam nama Allah. Maka guru selamanya masih berpikir deadenlah engkau usul kepada Allah, tidak usul murid kepada Allah. Ya. Maka guru harus mengatakan, boleh kau berabitah kepada aku, tapi engkau mendapatkan rasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang buat talqin jawab dapat kaji, dek talqin juga ada. Itu enggak itu. Itu habis tu. Ya, faham. Al-Imam Al-Qurani
Bahkan dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani qaddasallahu asrarahum. Beliau mengatakan, jika seseorang ingin menumbuhkan syajarah thayyibah di dalam dirinya, di dalam diri waktu ada pohon yang indah. Pohon itu ditumbuhkan oleh Allah dari kalimah yang thayyibah, kalimah nan indah. Apa kalimah itu? Kalimah itu adalah la ilaha illallah. Kalau ada pohon indah ditanam, lai rancak tumbuhnya. Lai rancak tumbuhnya dah. Tapi nyo ditanam, kadanglah ditanamnya mati juga. Apa lain tak ditanam. Kadanglah berpupuk, terlebih pupuk, layu juga. Kadang beritu wak murid. Terlebih seketik pengajaran, kabur murid. Ya, ya tak? Ada yang ahli kabur sekarang, Thariqah Al-Kaburiyah. Itu thariqat baru tu. Biasa thariqat Al-Kuburiyah. Ya. Pemburu kubur. Nah, itu sado-sadonya muka-muka kuburian. Beliau mengatakan berdasarkan hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talkinkan, bimbinglah, tanamlah kalimah nan elok tu kepada mautakum. Mauta itu jamak dari mayit. Artinya ada 3. Pertama, orang nan masih hidup akan mati, orang yang sakaratul maut, dan orang yang sudah mati. Jadi ulang. Yang pertama, orang hidup akan mati. Kita hidup, ia akan mati. Berarti masuk ke hadis itu tak? Yang mengatakan itu Al-Imam Al-Faqih Al-Alamah Ibnu Rif'ah, ahli fiqih, ahli hadis, ahli fikih mazhab Syafi'i, ahli hadis, hafal riwayat hadis. Beliau juga seorang sufi, maka memahami hadis itu dengan tepat. Dan kedua, orang sedang sakaratul. Dan ketiga, orang adalah suatu kali Imam Shibli, ya, pernah kita hikayatkan di tempat lain, ditalkinkan orang la ilaha illallah. Akhirnya uskut, diam. Saya sedang asik dengan nama yang kau sebut. Jangan digaduh-gaduh jawab lagi. Aku sedang asik dengan nama Allah yang kau sebut. Maka Imam Shibli ketika ditalkin, babalik talkin itu kepada orang yang talkin. Dapat kaji orang tu. Itulah penukuk kaji, pemutuh kaji daripada murid Imam Shibli. Jadi kadang-kadang penukuk kaji itu indak di surau, tapi ketika mantahkan guru meninggal. Talqin, laqana yulaqinu talqina. Dalam bahasa wak berubah jadi baiat. Baiat itu isinya talqin. Baiat hakiki hanya kepada pemuaris mutlak Nabi, Al-Imam Al-Mahdi, Imam akhir zaman. Hati-hati, kini banyak kajian akhir zaman, tapi tidak sesuai jadi akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu berbicara pakai data. Ahlus Sunnah, ahli hadis pakai data. Ahli kolbu pakai isyarat. Ahli rohani pakai ma'rifat. Tapi dek kawan tak, tebak-tebakan, cocok logi, kini banyak. Orang pakai kumbuh lah tu. Mak dia awak juga. Dia kayu orang awak dia. Ndak sabar, pengen kiamat copek. Yo, sabarlah stek. Lah siap kiamat. Datang orang Arab ke Nabi, mata sa'ah. Kapan kiamat wahai Rasulullah? Aja pun Nabi, ma'adatta laha. Ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuknya? Kalau Jibril nanya, apa jawaban Nabi? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi yang bertanya orang Arab Badui. Apa persiapan aku? Kadang pertanyaan dibalik jawab pertanyaan. Malam kini banyak pertanyaan dah. Enggak. Enggak jadi. Ya. Ngaji gini. Takut orang kamu uji pula. Kan ada Buya. Ambo nak bisa jawab kan Buya jawab. Ngaji lagi.
Apa pentingnya talqin? Talqin itu menumbuhkan, menanam biji mahabbatullah di dalam kalbu. Maka kalbu itu ardul asma. Kalbu itu adalah tanahnya nama-nama Allah. Tanamlah nama Allah di situ. Kalaulah ditanam, disiram. Apa nyiramnya? Sholawat. Maka sholawat kau wajib. Lebih wajib sholawat kau daripada sembahyang. Sebab sebelum ada sembahyang Allah sudah berselawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah yang qadim sudah bersalawat kepada Nabi yang azali. Salawatnya? Salawatnya hembusan dari zatnya bernama Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu dengan istilah Ahmad Ruhullah. Itulah salawatnya Allah kepada Nabi Al-Awwal. Siapa namanya? Sayyidina Ahmad Ruhullah. Jadi lebih dulu salawat tu lu nado doa wa alai lu ado zikir wa alai lu ado mursyid wa alai lu nado tarikat wa alai Allah sudah bersalawat. Maka pandangan singke ambo talqin zikir pasti berhasil jika karam dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau murid indak karam di istighfar, ajaknya Fatihah. Indak di Fatihah di kulhu. Indak di kulhu di salawat. Panjang-panjangkan salawat. Raso-rasokan kerinduan kepada Nabi. Nabi kan cuma pindah alam. Tapi dia orang sebelah, Nabi sudah mati. Ngeceknya muka wa, kita banggalih. Keceknya Nabi mati. Kalau ada Umar baga. Ya, hilang kepada kawan tu. Nabi itu wafat yo, mati tidak. So mati ko dalam bahasa awak abi hilang. Tak bisa mengamal-amal. Kalau wafat artinya sempurna. Pak kira-kira. Jangan lo mengecek bentuk orang kurang aja, ambolah kecek berkali-kali. Indak Muhammad nan di Madinah itu doh. Ada yang ngecek begitu lah tak? Kemukolah. Uji kaji kita. Ya. Berarti tidak paham engkau. Muhammad Rasulullah di Madinah tu inyo ju yang Ahmad Azaliyah tu. Tak berubah inyo ju tu. Maka Allah katakan diturunkan kepada Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah tu. Apa diturunkan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan ditafsir sesuai jawa nafsu awak. Sungguh telah datang kepada engkau rasul dari bangsa engkau. Maksudnya manusia, bukan dalam diri. Itu lain lebih kok. Rasul bukan nabi. Kalau rasul Muhammad Rasulul, ya. Tapi kalau Nur Muhammad, ya ada dalam diri awak. Nurnya, bukan Muhammadnya. Paham? Iya ban Nur di dalam, tapi jangan GR pula. Berubah lo kaji. Di dalam diri awak ada Rasul. Tinggi mana kaji mah. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Nabi cuma mengatakan di dalam dirimu ada qalbu. Istafti qalbak. Maka berkomunikasilah dengan qalbumu. Mintalah petuah ke dalam qalbumu. So qalbu itu kalau sudah diisi nama Allah, maka ini akan terang. Setiap satu nama Allah ada energi di situ. Berpijarlah dia dengan cahaya. Cahaya itu namanya cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nan hadir ada Nur Muhammad terpancar dalam diri. Amin. Semoga nur itu tidak hilang-hilang lagi. Tapi kalau hilang, ya pula balik. Ya. Karena di dalam diri itu ada percikan nur Nabi Muhammad. Percikan itu bersumber dari ruh Sayyidina Ahmad. Maka si percikan ingin kembali kepada induk yang memercikannya. Itulah kerinduan abadi, kerinduan hakiki.
Maka walaupun tidak bertemu kita dengan Muhammad bin Abdullah itu secara zahir, tapi secara ruhani kita sudah ketemu. Maka setiap perindu Rasulullah, disebut nama Rasulullah, Muhammad Habibullah, pasti ada ketertarikan di dalam kalbu. Pasti ada. Maka kalau berselawat, sebut itu selawat rindu. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada sumber ruh kami. Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada sumber cahaya kami. Nabi itu berdoa, Allah maj'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur. Maka kajian nur itu adalah kajian yang sahih, tertulis dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan dalam Al-Quran yang paling sahih. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah nur langit dan bumi. Apa nur Allah itu? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dulu kini isu berubah enggak? Ya enggak berubah. Berubah atau enggak? Yona. Kini Allah seorang atau rami? Seorang atau rami? Yes. Allah kini tunggal atau bersama dengan banyak. Setelah ada alam, Allah berdua je alam. Enggak? Yona. Kalau begitu, apa yang menghijab kita daripada Allah? Allah tetap seperti sedia kala. Bertanyalah sahabat Nabi dalam Sahih Bukhari Kitabul Iman. Wahai Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah tu ba sebenarnya. Itu bahasa orang awaknya. Kaifa itu terjemahnya ba ya. Iya, tamat orang Mesir. Salah Ciputat kok salah terjemah orang Ciputat. Bahasa Arab Ciputat kan dah asli. Ya betul. Kaifa, ba'a. Ba'a sebenarnya Allah tu. Apa jawaban Nabi? Kana Allah wa la syai'a ma'a. Allah itu wujud. Kana itu kana kainan, kana maujudan. Allah itu ada. Wa la syai'a ma'a. Tidak ada satupun bersamanya. Dijelaskan oleh para ulama, dulu, kini, isu sambung. Allah itu tetap sendiri. Sebab Allah itu ahad sendiri dalam qadimiyahnya. Kini kita alam apa namanya? Alam waktu. Alam nyata bahasa awak. Nah, bahasa Arabnya alam syahadah atau alamul malak. Ada 3 istilah. Alam nyata, alam syahadah, alam malak. Bolehlah disebut alam nasut, alam insani, alam manusia. Ia oleh manusia di muka mana? Kalau tidak iblis. Kalau iblis merasa lebih pintar. Kita jobongak tu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tarekat Naqsyabandiyah yang diturunkan dari Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Makrifat itu bongak batuhan. Itu bahasa awaknya. Al-ajzu anil idrak. Ya. Ketika seorang hamba mengaku mengatakan, ya Allah, yang hanya kenal engkau, engkau sendiri jua. Jadi ada orang bermakrifat? Tak ada. Yang ada orang dimakrifatkan. Tapi orang itu kan ciptaan. Allah tidak dicipta. Lain mungkin ciptaan bisa mendapati pengetahuan tentang yang menciptakannya. Mustahil. Kecuali ia mengenal struktur dalam dirinya. Di dalam diri kita tu, kita bagi 2 saja. Ada zahir, ada batin. Ada zahir, ulang lihat. Lah, zahirnya manusia
tubuh jasad kau. Baramu tujuh jasad tergantung bilonya lah ia. Allah lah ada sebelum itu. Di dalam tubuh jasad tu ada utak. Utak wa berutak lahir tahun 70, 80, 60, 90. Mereka mungkin mengenal Allah yang ada sebelum alam. Yang lebih tua daripada alam. Tak mungkin. Bahkan santri-santri tidak mampu membaca kitab yang lebih tua pemahamannya dari umurnya. Apalagi memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong jangan dipahami kaji Tuhan tujuh utak. Itulah makna hadis Nabi, la tatafakkaru fi dzatillah. Hadis itu dhaif tapi sahih jika diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas dua. Jadi kalau mereka berdua jangan pikirkan zat Allah. Jo. Jadi baku ada orang gilo bertarikat, inyo salah bakaji. Jadi inyo ndak mengikuti tarikat tu. Inyo buat tarikat sorat, tarikat utak inyo. Kini kan banyak orang mengecewakan. Oh, ndak mungkin dia utaknya. Bayi baru lahir, apa dia gih makanan? Dia gihnya rendang tak? Balita baru lahir, bayi. Makanannya ku rendang ku rancak ko bayi. Makanlah. Yo. Kejadian ni ko dia gih makan. Kesedak kecek orang seborang. Seorang awak tercok ku. Tercok ya. Kok salah-salahnya nafas mati? Kalau awak tu bayi, jangan makan kecuali susu. Kalau lah balita, makan bubur. Kalau lah anak-anak mulai makan nasi agak lambiak. Kalau lah remaja mulai nasinya agak koreh. Kalau lah godang tu, kau makan batu le jo. Kepandaian seorang guru, kemahiran ke seorang guru untuk magih makan tu, itulah yang disebut irsyad, bimbingan. Tahu jo bilonyo akan magih anak tu. Kalau anak ko baru, jangan dia gih nan borek-borek. Kininyo lah sekedang apa orang, dia gih aja susu balita tu. Itu tak kenyang. Dia pengen orang yang punya susu tu. Banyak tidak paham ya. Orang tarikat tu serius-serius benar. Yo, senyumlah. Serius benar dari tadi. Nabi Muhammad sangat mengerti ketika magih kaji kepada sahabat. Ada sahabat kajinya kaji sedekah. Ada sahabat kajinya kaji zikir. Ada sahabat kajinya kaji ma'rifat. Kaji ma'rifat itu turun kepada Sayyidina Ali, turun kepada Abu Musa al-Asy'ari. Dari Abu Musa al-Asy'ari turunannya bernama Abul Hasan al-Asy'ari. Menjadilah akidah kita, akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, Maturidiyah. Dari jalur Sayyidina Ali turunlah nanti kepada Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Menjadilah tariqat sufi. Maka tiada tariqat di dunia kecuali lewat jalur kalau tidak Abu Bakar kepada Ali. Tapi keturunan Ali bernama Ja'far Shadiq pun keturunan Abu Bakar. Ini adalah campur. Itulah bukti bahwasannya zuriat Rasulullah itu bukan Syiah Rafidah, bukan Syiah penghujat sahabat Nabi. Tapi dek buya pojo silsilah zikir kepada Sayyidina Ali, akecek mereka orang tasawuf tu Syiah. Seketek lain mereka akan menyebarkan tulisan agama Syiah, agama tasawuf, agama sufi. Jadi orang tu menuduh awak tu lah murtad. Dikeceknya buya malin mudu kalau buat agama baru, agama tasawuf. Bah kira-kira zikir-zikir aja wak. Itu tidak bisa. Kalau yang begitu harus diajaknya mengecek duduk berdua. Ya. Nanti sampai nanti akan begitu.
Redam hari ini, besok kambuh. Redam besok, besoknya lagi kambuh. Jadi tidak ada kata henti. Maka kami sangat berharap kepada kawan-kawan para asatis, para buya, yang Allah berikan amanah ilmu mengenai dalil. Pakailah dalil itu kini. Ikolah masuk berjuang. Buya, beko orang tu tak benci lo Jawa, berang lo Jawa. Tidak ada orang berjuang tu yang tidak mengalami kebencian. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, Khadijah tidak bisa menenangkan Nabi. Akhirnya Nabi SAW diajak kepada Waraqah ibn Naufal, seorang rahib dari Arab, masih omnya Khadijah, menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dibawa kepada Waraqah. Apa kata Waraqah? Wahai Muhammad, yang turun kepadamu adalah yang turun dulu kepada Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Seandainya umurku panjang, tentu aku akan membersamaimu ketika engkau diusir. Itu kaget Rasulullah. Amukhrijiyya qaumi? Apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? Tiadalah orang mendapatkan apa yang engkau dapatkan kecuali dia diusir dari tempatnya. Ya terusir Nabi Muhammad. Ya enggak? Sampai nanti. Maka sudah sunnatullah buya, orang bakaji zikir kau dibenci oleh sebagian orang. Perlu enggak membalas dengan kebencian? Tak perlu. Kalaulah masuk nama Allah Rahman Rahim, kita sayang kepada semua makhluk, walaupun makhluk itu benci kepada kita. Kalau Allah model itu lah masuk namanya satu nur, nurul karamah. Orang tu bernama Abdul Karim di sisi Allah. Apa arti karamah? Kemurahan hati. Awak agihnya inyo bentak awak. Awak senyum kenyo inyo nyengir ke awak. Awak saponyo inyo hasad ke awak. Orang model itu akan ada selalu. Maka Allah turunkan, sengaja ditaruh oleh Rasulullah di ujung surah nomor 2, surah Al-Falaq. Ayat terakhirnya, min syarri hasidin idza hasad. Dan hasad itu tidak nampak. Tapi kalau orang ahli nampak di muka. Muka hasad itu bisa diceliak. Nah, jangan takutlah menceliak ambo. Tidak akan membaca bagai itu. Setiap kita ada hasad. Ada hasad namanya hasad salbi. Ada hasad ijabi. Hasad non negatif, itulah hasadnya iblis. Iblis tu berburuk sangka kepada Allah. Katanya nyolah zikir 80.000 tahun, tapi nyo bersangka kepada Allah. Keceknya adalah sekian tahun zikir, bakok Adam nan mendapat haji. Ada nak orang begitu mengecek? Ada lama mengabdi ke buya dalam hatinya. Lawak bimbing murid-muridnya. Nyololo wak jago. Kiranya muridnya nan wak jago tu dan yang keknya wak dan yang keknya. Itulah iblis tu di dalam. Maka hati-hati orang yang sedang belajar tu ketukar-tukar karakternya kadang. Itu di surau, apalagi di luar surau. Di surau jadi zahir, nampak zahirnya. Kalau orang tu dibimbing dengan kalimah Allah dan nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamatnya. Jadi ubeknya cie nur Muhammad. Maka maharnya selawat. Iblis tuhnya zikir banyak tapi tidak pernah mau selawat. Maka kami berharap di semua majlis tarekat hidupkan majlis selawat. Tidak perlu suara rancak dan hati nan elok. Awak suara rancak tapi hati kumuh. Kalau solawat, surah wa aja yang boleh, dan lain tak boleh. Itu kan kumuh. Apa kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah? Suara yang indah itu man yakhshallah. Orang yang kenal Allah, takut ia kepada Allah. Itulah suara yang indah. Samu ceramah nan gagah tu bukan yang retorikanya. Marilah kita. Wah, kan itu. Pakai lo pantun-pantun, itu retorika yang gagah. Tapi kalau khitabah al-fasihah, bukan itu.
retorika terbaik yang muncul dari kolbu, jatuh ke dalam kolbu. Tapi kalau retorika itu mulai dari akal, sampainya kepada akal. Makanya kalau kita kemaja ke berceramah, diamlah sebentar. Nolkan diri, katakan, ya Allah, aku jahil, tapi hamba engkau meminta untuk menjelaskan ilmumu. Tolong pinjamkan ilmumu, ya Allah. Masuk nur ilmu itu baru bisa kita mengecek. Ketika ada orang merasa diterangi dengan ilmu itu, GR nak, Wak? Kan dipinjamkan. Ada orang mengatakan, Buya, Ustadz, Kiai, Syekh, dek pengaji Buya, kamilah berubah. Apa adab kita? Ya Allah, ilmu yang engkau pinjamkan berhasil. Maka pujian ini untuk engkau, ya Allah. Awak punya Honda rancang. Jalan-jalan sore-sore jorong rumah. Kecek kawan, ya rancak Honda kawan ya. Kecek awak. Ndak Honda awak, Honda tetangga. Ya nak? Itu perkara zahir tu. Awak jalan-jalan joto, oto rancak. Kecek orang, ya rancak atau Buya yo. Kerja Buya. Nah, Buya tanya kerja awak. Kalau Buya let, kalau jalan kerja tentara. Kiranya oto tu dipinjamkan kawan. Awak jawe, ndak oto awak ada, oto kawan. Itu baru dipinjamkan dan zahir. Kalau dipinjamkan dan batin. Pulangkan kepada dan punya. Itulah wusul dan sebenar-benarnya. Jadi wusul sampai kepada Allah tu seketik-seketik aja. Balik-balik tangan aja. Cuma membalik tangan kan payah. Ego tinggi. Ego tu bahasa Arabnya ananiyah. Ananiyah itu keakuan. Yang berhak mengatakan ana itu cuma Allah sebenarnya. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada ilah, tiada yang disembah, tiada yang berhak dipuja-puji kecuali ana. Itu arti ana itu. Jadi kok perlu kita belajar talqin. Kembali ke kaji pangka. Sebab zikir cinta itu ibarat biji. Ini harus ditanam. Kau ada ilustrasi. Kalau ada bijo tanaman, inyo ingin terkenal sebelum tumbuh. Sehingga nak mau inyo dibenamkan. Aden di atas tanah je lah. Jangan di bawah lah. Jangan di benam-benam je lah. Apa yang terjadi? Inyo tumbuh, ureknya keluar. Tapi ureknya tidak mengakar di bumi. Ketika tumbuh, daunnya kurus. Jarang-jarang berbuah. Kalau biji itu pada jaguang, tumbuh di tepi jalan. Lain ada keluar buahnya, tapi isinya yang rambut-rambut tuh. Apa mau itu? Buah jaguang. Lain buah jaguang. Berjanggunya nak. Bisa tak dimakan? Tidak. Tak bisa dimakan. Cuma jadi pajangan. Tim hore namanya. Lain kalau biji ditekannya seketek masuk kira-kira 2 ruas jari. Dibenamkan ke dalam tanah. Tapi tanahnya sudah digemburkan. Jangan tanahnya tanah liek perlu. Ya. Jadi kalau tanah kita liek, ditambah-tambahlah tanah dengan lain. Ya. Dicampur-campur aja lain bisa. Baru ditanam. Lah ditanamnya, yo disiram tiap pagi jo sore. Yo lah disiram, jangan berlebih lo siramnya. Berlebih siramnya apa terjadi? Ya. Itu kalau naiknya kata lihat. Sedang-sedang saja. Dilatihkan tapi jangan berlebihan. Sebab satu dan berlebihan membuat kita
cepat bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Itu kalam Allah dalam hadis qudsi. Allah tidaklah bosan sampai kamu bosan. Leka mungkin Allah bosan? Kan enggak. Itu kan Allah sedang bergerah-gerah jawab. Aku kalau bosan, aku bosan loh. Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persakaan hambaku. Berprasangka awak ke Tuhan. Awak lah baca zikir kau, awak tak lemak je. Berubah Tuhan dari lemak jadi tak lemak. Maka saudara-saudara sadonyo, biji nalah ditanam oleh guru tu, agihlah pupuk. Di pupuk tu jo ilmu dan tawajuh. Tak tawajuh aja, ilmu lebih penting. Sehingga awak mengenal siapa yang kita sebut. Maka satu kali orang yang mengenal menyebut nama Allah lebih afdal daripada orang yang jahil menyebut la ilaha illallah 100.000 kali. Sebab orang yang jahil menyebut nama Allah la ilaha illallah 100.000 kali, tak ada efek di kalbunya. Tapi orang kalau lah kenal kepada Allah, lah rindu betul-betul disebut Allah, wajilat qulubuh, bergetar kalbunya. Tandanya lai cinta kepada Allah. Lai mungkin cinta kepada orang tak dikenal. Lai ada orang jatuh cinta kepada hantu belau. Ya, lai ada istilah begitu. Hantu belau. Ya. Hantu belau tu Pak Peri, tak ada di agama nak. Tak ada di Kampar dah. Lai kecil orang Kampar. Hantu raru. Tu tambah lo kaji itu. Mungkinkah kita mengingin orang dan doa kita kenal? Tak mungkin. Lai bisa awak mengingin suatu yang awak tak kenal? Kan tak bisa. Jadi berzikir dan kita zikirkan selama ku menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belain. Ambo kenal je apa? Maka kamu bisa mengenal wajah apa? Walaupun lupanya namanya, tak kenal punya nama, wukuf namanya. Tak menyebutnya lah, tak kenal saja yang punya nama. Itu bahasa orang kena hijab. Lah tinggi kaji tapi berhijab je. Apa sebab? Masih ada dualisme wujud. Apakah mungkin barang yang hadis baru kok, tubuh kita kan baru, kalbu kita kok baru dicipta, bisa menangkap sesuatu zat yang kadim? Kan tak mungkin. Makanya Nabi kasih kisi-kisi. Apa kisi-kisi dari Nabi? Menjalehkan ayat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang beriman, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Apa kata Nabi? Katakanlah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku menyebut nama Engkau, mengingat Engkau. Maknanya itu. Allah menyuruh awak mengingatnya. Tapi Nabi majan kalau ingin mengingat Allah, minta tolonglah kepada yang punya nama. Maka dalam talqin kami, sebelum ilahi anta maksudi, doa munajat pertama, Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami yang keras ini. Bantulah lidah kami yang keluh ini menyebut nama Engkau. Nama Engkau ini ya Allah, jika diturunkan ke langit, langit runtuh. Diturunkan ke bumi, bumi goncang. Diturunkan ke bukit, bukit pun longsor. Tapi Engkau ya Allah menitipkan nama kepada kalbu kami. Bantukan kalbu kami menyebut nama Engkau. Makanya kalbu itu lebih hebat daripada gunung. Kalbu itu lebih hebatnya kalau masuk nama Allah, tidak perlunya khadam-khadam jin. Tak perlunya bantuan malaikat. Ambo mengecek mereka, malaikat tak keberang. Aku cek malaikat, sadaqta, engkau benar. Sebab sado yang ada di alam semesta, termasuk malaikat yang sakti itu, yang sangat sakti, bisa terbang, inya memegang 1-2 namu, jadi itulah yang bisa bersayap. Kini kita diagih banyak namu. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada La ilaha illallah.
ada Al-Malik, ada Al-Quddus, ada As-Salam. Lah banyak pakaian tuh. Malaikat berzikir tumbuh sayapnya. Tapi wusulnya malaikat cuma sampai ke langit. Hanya Sayyidina Jibril yang sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal sayapnya itu sudah 360 di kanan, 360 di kiri. Itu keberkahan dari beliau bersolawat. Ini bersolawat kepada Nabi. Nabi lun bersobok leh. Ini Sayyidina Jibril tu untuk bersobok nur Nabi Muhammad. Ini bersolawat ribuan tahun. Sallallahu alaihi. Ini rindui siapakah Nur Muhammad itu? Siapakah Muhammad itu? Ini rindunya selalu mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Itulah beda Jibril dengan Azazil. Azazil zikirnya Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut semua nama Allah hanya sebut, tapi nya tidak bersalawat sallallahu alaihi. Kalau Jibril iyo je berzikir Allah, iyo je berzikir la ilaha illallah, tapi nya tutup dan nya buka dengan sallallahu alaihi. Maka bernamalah salawat itu salawat Jibril, salawat malaikat Jibril. Jadi kalau versi Buya Kasril, penutup tawajuh itu wajib salawat. Itu kami terima dari beliau. Sebab orang zikir tawajuh itu panas, zikir itu hot. Maka yang dapat menyiraminya cuma salawat. Jadi salawatlah banyak-banyak. Salawat itu hakikatnya. Nabi butuh tidak salawat daripada waktu? Tidak. Nabi sudah cukup dengan salawat Allah. Dek Nabi itu adalah hakikat dari salawat Allah. Ketika kita bersalawat kepadanya, melimpahlah nur ahadiyah itu kepada kita. Itu sebenarnya. Jadi apa salawat Allah kepada Nabi? Allah bersalawat dan mengatakan nah itu salawatnya. Apa arti Ahmad? Nah, itu kajinya panjang tuh. Berjopuk ke Pulau Jawa. Ya. Tidak dapat dalam suluk. Suatu kaji bukan kaji suluk, itu kaji duduk ma'rifat. Dimakrifatkan dulu baru berzikirkan. Makrifatkan dulu baru berzikirkan. Mengaji dulu berzikirkan. Beritu modelnya. Lain kalau ngaji wak dulu zikir je lah. Biko dapat kaji. Kalau makrifat tinggi, ngaji dulu baru berzikir. Lain tak? Kalau orang fikih, sembayang dulu baru kenal Allah. Wajibkan anak itu sembayang dulu baru kenalkan Allah itu. Maka anak-anak kita merasa terbebani sembayang. Sebabnya dibebani, wajib sembayang, gitu. Tapi kalau orang kenal kepada Allah, hendak. Inyo kenalkan Allah dulu, baru muncul kesadaran untuk menyembah. Iyalah sadar menyembah Allah. Sembayang Isya cako ada perasaan malih enggak? Ada sakit berarti alun kenal je pada Allah Subhanahu wa taala. Dah jam 11 hari. Ya, seketik lah ya. Jak cako ngecek-ngecek seorang je kan. Ada orang nak balik tapi nya kurang ajar pula. Mau uji kaji awaknya. Kok kita sedang diapitnya dah syeh-syeh lah. Muka udah awak belum kan? Tak habis kaji awak. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pengamal zikir, pecinta Allah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tariqat nan paling aman tu, tariqat Al-Muhammadi, yaitu tariqat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa kata Nabi hadis penutup? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sungguh beruntung orang yang ra'ani, memandangku. Abu Lahab, Abu Jahal memandang Nabi tak? Tidak. Kalau memandang Nabi itu bersyahadat. Saya yang dipandangnya bin Abdullah. Bin Muhammad pun tak nampak dia.
Yang nampak adanya bin Abdullah. Kalau nampak adanya Muhammad, tentunya mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya enggak? Jadi thariqat sholawatku paling tinggi. Sebab sebelum ado semua zikir Allah sudah bersolawat. Jadi penutup kita berzikir nanti, pembukanya bersolawat. Lalu Nabi mengatakan, beruntunglah orang memandangku dan percaya kepadaku. Tidak bisa awak mandang Nabi, pandanglah orang yang memandang Nabi. Siapa orangnya? Sahabat. Tapi ada yang bukan sahabat bergelar ikhwan. Ikhwan Rasulullah. Matonya nak memandang Nabi, tapi ruhnya bersama dengan Nabi. Itu bernama ikhwanun Nabi sallallahu alaihi. Padahal kalau kita berdoa, yang disebut ikhwanun Nabi itu anbiya. Cuma di akhir zaman. Ikhwannya Nabi, aulia. Setara tapi kurang seketek daripada anbiya. Sejengkal di bawah para nabi. Namanya ikhwan, pangkatnya wali. Kolbunya selalu bersama Nabi. Disebut nama Nabi bergetar jiwanya. Disebut nama Nabi rindu di dalam hatinya. Semoga kita terpilih menjadi ikhwan Rasulullah. Kalau tidak jadi ikhwan, semoga kita menjadi orang yang bersama ikhwan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Nah, salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Demikian dari kami, mohon maaf salah kurangnya. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.